Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur di kelas 11 semester 1, di mana kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, dan dalam hal ini nantinya itu adalah tentang mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Langkah pertamanya kita harus memahami terlebih dahulu formulir jurnal umum ya. Formulir jurnal umum itu seperti apa? Ini gambarannya. Ini gambaran jurnal umum, formulir jurnal umum. Yang pertama itu ada kolom tanggal, di mana nanti kita mencatat transaksi-transaksi itu berdasarkan historis. Kemudian ada kolom keterangan, di mana kolom keterangan itu adalah tempat mencatat nanti akun-akun ya, akun-akun yang terkait dalam bukti-bukti transaksi itu. Kemudian kolom ref itu ketika nanti kita melakukan posting dari jurnal ini, posting ke dalam buku besar, nanti ini kolom ref ini bisa digunakan. Dan posisi debit dan kredit ini adalah tempat meletakkan nilai-nilai dari akun di keterangan itu berdasarkan posisi akun-akunnya ya, sudah kita bahas atau kalian sudah bahas di kelas 10 di dasar akuntansi. Oke, langkah selanjutnya setelah kita masuk setelah tahun formulir jurnal umumnya, ini kita harus terlebih dahulu mampu menganalisis bukti transaksi. Menganalisis bukti transaksi ini salah satu contoh ya, contoh bukti transaksi yang saya berikan di sini. Untuk menganalisis bukti transaksi ini terlebih dahulu kita harus memahami posisinya. Ini saya buat sendiri, dan ini bisa saya katakan ini adalah balon transaksi. Di mana balon transaksi ini kita harus paham terlebih dahulu kita melakukan transaksinya itu secara tunai atau secara kredit, dan transaksinya itu penjualan atau pembelian. Kalau transaksinya sesuatu ya, dalam hal ini adalah transaksinya secara kredit penjualan, maka ketika penjualan, ketika adanya transaksi penjualan secara kredit, maka akan menimbulkan akun piutang seperti itu. Dan juga ketika ada transaksi pembelian, ketika ada transaksi pembelian secara kredit, maka akan timbul yang namanya utang. Itu juga untuk transaksi secara tunai, jika terlaksana atau terjadi transaksi penjualan secara tunai, akan timbul yang namanya kas bertambah untuk perusahaan. Begitu juga untuk pembelian secara tunai akan mengurangi kas dalam perusahaan. Oke, selanjutnya ini yang harus kalian pahami ya, posisinya itu. Selanjutnya tadi di kolom terkait dengan kolom atau formulir di jurnal umum, di kolom keterangan itu, ini ada akun-akun, kelompok akun. Kalian sudah bahas di kelas 10 kemarin di dasar akuntansi. Ada aktiva, pasifa, ekuitas, pendapatan, beban-beban. Ini posisinya. Posisi ini sangat menentukan. Selain kalian bisa menganalisis bukti transaksi tadi, kalian juga harus mampu menganalisis akun-akun yang ini bertambah atau berkurang, di mana posisinya ketika aktiva bertambah itu di posisi debit, nilainya nanti diletakkan di kolom di sisi debit, dan ketika berkurang berada di posisi kredit. Pasifa atau kewajiban atau hutang, ketika bertambah itu di posisi kredit, dan ketika berkurang di posisi debit. Kemudian akun ekuitas atau modal, ketika bertambah itu di posisi kredit, dan ketika berkurang di posisi debit. Kemudian ada akun pendapatan. Akun pendapatan ini bertambah di posisi kredit dan berkurang di posisi debit. Kemudian yang terakhir ini ada akun beban-beban, di mana beban-beban ini kalau ada kegiatan operasional perusahaan pasti menimbulkan beban ya. Nah, beban ini ketika dia bertambah itu di posisi debit, nilainya nanti diletakkan di posisi debit, dan ketika beban-beban ini berkurang diletakkan di posisi kredit, seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Selain menganalisis bukti transaksi, kalian harus memahami juga posisi-posisi akun yang ini untuk diletakkan di kolom keterangan, dan nilainya nanti diletakkan di posisi debit atau kredit, seperti itu. Oke, ini contoh bukti transaksi. Nah, tadi saya katakan di awal, tadi saya sampaikan di awal, kita harus bisa menganalisis bukti transaksi. Yang pertama itu kita lihat dulu ya, kita lihat dulu bukti transaksi ini dari mana buatnya maksudnya sumbernya dari mana. Dalam hal ini Salon Cantik yang buat ya.
Artinya bukti transaksi ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang kita bahas itu adalah perusahaan jasa. Yang saya ambil contoh ini adalah salon cantik, dimana artinya bukti transaksi ini dikeluarkan oleh perusahaan salon cantik untuk pihak eksternal perusahaannya. Kemudian langkah yang kedua adalah nomor bukti transaksi. Kalian harus pahami dan kalian harus teliti dalam melihat nomor bukti transaksi untuk mencatat ke dalam jurnal. Dalam hal ini kita mencatat di dalam jurnal umum. Kemudian ada fungsi historis dalam sebuah jurnal ya. Untuk catat dalam jurnal, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang fungsi jurnal. Salah satunya adalah fungsi historis, di mana jurnal itu untuk mencatat bukti-bukti transaksi itu secara historis berurutan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nilai dari transaksi. Hati-hati, ini nilai transaksi sangat berkaitan dengan finansial ya, dengan uang. Artinya kalau ada selisih, bagian akuntansi harus siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ini tadi contoh bukti transaksi yang dari salon cantik perusahaan untuk pihak eksternal perusahaan. Nah ini kebalikannya, di mana bukti transaksi ini dibuat oleh pihak eksternal perusahaan untuk si salon cantik. Sama ya ini ya contohnya. Ini bukti transaksi dikeluarkan oleh pihak eksternal perusahaan untuk salon cantik, seperti saya sampaikan tadi, dalam bentuk faktur ya, faktur perusahaan atau tagihan nih. Kemudian nomor bukti transaksinya. Nomor bukti transaksi bisa dilihat di sini dan kalian harus teliti untuk nomor bukti transaksi. Dan kemudian fungsi historisnya, tanggal pencatatannya nanti sesuaikan berdasarkan historis terjadinya transaksi yang saya sampaikan di awal. Kemudian nominal perusahaan, nilai transaksinya. Dalam hal ini faktur dirincikan oleh PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung. Ini dirincikan, fakturnya itu dirincikan, ada kursi dan ada streamer dan total dari transaksinya itu adalah sebesar Rp7.500.000. Nah, bagian akuntansi harus teliti juga dengan nilai transaksinya seperti saya sampaikan di awal tadi. Oke, kemudian kita coba analisis salah satu bukti transaksi tadi. Ini ya, salon cantik masih. Dari bukti transaksi ini bisa kita analisis. Yang pertama itu transaksi mempengaruhi akun kas yang termasuk dalam kelompok akun aktiva bertambah sebesar Rp2 juta berdasarkan ini ya jumlahnya ya di posisi debit. Tadi kan di awal-awal tadi ada akun, jadi akun kas ini. Nah terus juga kita harus perhatikan kalau nanti kalian ketemu dengan soal praktikum, kalian ketemu dengan suatu konteks memang soalnya itu LKPD-nya itu dibuat berdasarkan perusahaan. Kalian lihat kebijakan perusahaannya itu dilihat nanti pengeluaran dan penerimaan kasnya itu seperti apa, nominalnya itu berapa untuk masuk ke dalam kas kecil dan nominalnya berapa untuk masuk ke dalam kas di bank, seperti itu. Dalam konteks ini bukti penerimaan kasnya itu ini masuk ke dalam kas di bank. Tapi saya contohkan dulu agar gampang dimengerti, mudah dimengerti. Saya masukkan dulu contoh akun kas. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi pengeluaran akun piutang usaha yang termasuk ke dalam kelompok akun aktiva. Artinya bukti transaksi ini atau transaksi ini mempengaruhi semuanya akun aktiva dan bertambah berkurang, yaitu nanti di posisinya di awal tadi sudah disampaikan posisinya di mana. Aktiva itu ketika bertambah di posisi debit dan ketika berkurang itu di posisi kredit. Dengan nominal nilainya sebesar Rp2 juta. Itu ya. Ini kita lihat contoh jurnalnya. Salon cantik jurnal umum. Ini jurnal yang seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian harus lihat, kalian harus teliti kebijakan perusahaan jika nanti LKPD-nya itu dalam konteks perusahaan benar. Nah, dalam konteks ini salon cantik ya, kebijakan si salon cantik itu bagaimana terkait dengan pengeluaran dan penerimaan kas. Berapa nilai yang harus dimasukkan ke dalam kas kecil dan berapa nilai yang harus dimasukkan